Konsep dan pengukuran yang tepat tentang bagaimana orang mengatasi pekerjaan yang rumit itu telah menjadi fokus penelitian pada tahun 1980. Nah, jadi terdapat bukti yang menunjukkan bahwa individu ini merespon kompleksitas itu dengan yang sangat-sangat bervariasi ya. Jadi orang tuh sedang mencari pengukuran langsung apa yang bisa mengukur kebutuhan individu yang akan memperlihatkan variasi tersebut. Nah, ada nih dua tokoh, Heckman dan Oldham pada tahun 1980 itu membuat model yang bernamakan JSM, yaitu Job Characteristic Model. Nah, Job Characteristic Model ini itu menjelaskan kondisi di mana orang itu akan termotivasi secara internal itu gimana sih? Gimana caranya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik sih? Jadi benar-benar perancang pekerjaan itu agar dapat berjalan efektif bagi karyawan. Apa sih kebutuhannya karyawan? Apa sih yang mendukung karyawan seperti itu? Nah, model ini itu memperlihatkan interaksi antara tiga kelas. Yang pertama itu keadaan psikologis karyawan, karakteristik pekerjaan, dan juga atribut dari individu itu sendiri. Dari model yang mereka buat ini, akhirnya terjadilah penelitian kepada 658 karyawan di 7 organisasi yang berbeda, yang juga isinya orang-orang yang memiliki pekerjaan dan semua ya background yang berbeda, dan akhirnya menggunakan model ini itu benar-benar terbukti kalau memang JSM itu bisa merancang pekerjaan yang efektif. Jadi teman-teman yang mau jadi HRD atau mau develop perusahaan, mari kita tonton. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 5 karakteristik dari JCM. The Job Characteristic Model yang dikembangkan oleh Richard Heckman dan Greg Oldham pada tahun 1976 adalah teori desain pekerjaan yang mengusulkan serangkaian 5 karakteristik inti pekerjaan yang mempengaruhi motivasi karyawan, kepuasan, dan kinerja. 5 karakteristik utama ini adalah yang pertama, skill variety. Ini menjelaskan berbagai kemampuan dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Semakin banyak pekerja yang ditantang untuk menggunakan berbagai keterampilan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mencapai tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Pekerjaan yang membutuhkan membuat keputusan dan memecahkan masalah biasanya lebih memuaskan daripada pekerjaan yang biasa dan dapat diprediksi. Yang kedua yaitu task identity. Karakteristik ini mengukur sejauh mana seseorang dapat menyelesaikan tugas atau tugas secara keseluruhan. Karyawan yang dapat menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir biasanya lebih bahagia. Misalnya lebih baik menjahit seluruh gaun daripada hanya menjahit kancing di atasnya. Mengevaluasi awal, pertengahan, dan akhir pekerjaan atas tugas sangat penting karena nilai pekerjaan adalah kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan dengan hasil yang terlihat. Kemudian yang ketiga yaitu task significance. Pada dasarnya makna tugas pada apakah pekerjaan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan orang baik di dalam maupun di luar organisasi secara keseluruhan. Mereka yang menempatkan nilai tinggi pada makna tugas sangat tertarik untuk belajar jika pekerjaan mereka berarti bagi orang lain. Jika mereka dapat membantu kesejahteraan fisik, psikologis, atau emosional orang lain. Mengetahui bahwa pekerjaan mereka dan kinerja mereka dapat berdampak positif pada orang lain akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras dan melakukan lebih baik. Yang keempat yaitu autonomi. Hal ini berkaitan dengan seberapa besar pekerjaan memberikan kebebasan yang wajar, kebijaksanaan dan tanggung jawab pribadi yang lebih besar, dan kebebasan yang lebih besar untuk merencanakan dan menyelesaikan tugas. Bahkan jika karyawan dapat membuat keputusan dan diperintahkan untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri, mereka merasa tanggung jawab. Jika mereka dipaksa untuk mengikuti perintah pengawas atau hanya mengikuti apa aja yang ada di dalam prosedur manual, mereka akan kehilangan otonomi mereka. Akibatnya tindakan mereka tidak akan menunjukkan rasa tanggung jawab pribadi di mana-mana. Kemudian yang terakhir yaitu feedback from job. Feedback bertujuan untuk memberitahu karyawan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Jika mereka diberitahu bahwa mereka melakukan pekerjaan yang baik, mereka akan lebih termotivasi untuk melakukannya lagi. Namun, jika mereka diberitahu bahwa mereka tidak tampil dengan baik seperti yang seharusnya, mereka akan merespon dengan cara yang tepat dan meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai critical psychological stage. Nah, di JCM ini itu berpendapat bahwa core job dimension itu lebih bermanfaat ketika individu mengalami 3 keadaan psikologis sebagai respon terhadap desain pekerjaan. Nah, untuk yang pertama yaitu keadaan
experimental meaningfulness of work. Nah, itu mencakup skill variety, test identity, dan test significance, di mana itu cenderung mempengaruhi keadaan psikologis karyawan mengenai kebermaknaan atau meaningfulness dari pekerjaan mereka tersebut. Yang kedua yaitu experience responsibility for work outcomes. Nah, itu mencakup autonomi, yang dimana itu mempengaruhi rasa tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan mereka. Selanjutnya, itu terdapat gain knowledge of actual result of work activities. Ini tuh mencakup berupa feedback, di mana hal itu akan memberi pekerja pengetahuan mengenai hasil yang lebih aktual. Dengan demikian, karyawan itu mengetahui bagaimana kinerjanya dan dapat mengubah performance untuk meningkatkan hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, bagian selanjutnya yakni terkait outcomes atau hasil kinerja. Tadi kan sudah disinggung nih terkait apa itu 5 karakteristik job dan juga bagaimana itu critical psychological state dalam job karakteristik model ini. Bahwasanya 5 karakteristik job yang dimiliki oleh individu ini berkontribusi terhadap critical psychological state seseorang. Efek tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana hasil pekerjaan yang akan ditunjukkan oleh individu. Jika individu mengalami ketiga dari critical psychological state, yakni mengalami kebermaknaan pekerjaan, merasakan tanggung jawab dalam pekerjaannya dan juga pengetahuan terhadap kinerja aktual, maka individu tersebut berkemungkinan mengalami yang pertama motivasi internal yang tinggi. Jadi misalnya individu tersebut merasa berharga, bertanggung jawab dan juga mandiri, sehingga bisa dikatakan bahwa individu tersebut merasakan motivasi internal. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah kualitas pekerjaan yang tinggi, yakni peningkatan produktivitas ketika karyawan mengalami 3 keadaan psikologis tersebut. Nah, selanjutnya ada kepuasan kinerja yang tinggi, dan yang terakhir yakni kecil kemungkinan bagi individu tersebut untuk absen atau tidak hadir dalam pekerjaan ataupun keluar dari tempat kerja. Nah teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih beberapa konsep dari JJM itu sendiri. Nah pastinya teman-teman sekarang udah tahu lah ya dikit-dikit atau tahu banyak tentang JJM ini. Nah sebenarnya ilmu JJM ini tuh bilangnya nggak semudah bagaimana teori ini dicetuskan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya perusahaan atau mau praktek, nah teman-teman bisa menerapkan satu persatu stepnya dari JJM ini. Nah sekarang ayo kita lihat beberapa kasus dari penerapan JJM ini. Nah, pada kasus yang pertama kita akan membahas dari konsep atau karakteristik task variety. Ada sebuah perusahaan di mana tiba-tiba perusahaan ini motivasi karyawannya itu berkurang. Nah, setelah dianalisis menggunakan JJM, ternyata task variety-nya dari karyawan ini rata-rata sama gitu loh. Nah, jadi setiap karyawan itu mengerjakan semua pekerjaan secara terus-menerus dan berulang. Jadi, untuk meningkatkan motivasi ini, manajer dari perusahaan tersebut ingin untuk mengubah tugas-tugas dari semua karyawan menjadi lebih beragam dan bervariasi. Dan ternyata setelah dilakukan percobaan, motivasi karyawan dari perusahaan tersebut kembali meningkat seperti sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas kasus dari karakteristik feedback atau umpan balik. If no, we don't win this match. It's focus, guys. Focus. I don't see a team that wants to play in the Champions League. You want to play in the Champions League? Play in the Champions League. Setelah menganalisis menggunakan sistem JJM, manajer perusahaan menemukan masalahnya adalah kurangnya umpan balik yang terstruktur dan tepat waktu kepada anggota tim. Untuk meningkatkan kinerja tim, perusahaan memutuskan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem umpan balik. Setelah implementasi dari perubahan ini, perusahaan melihat peningkatan kinerja dari anggota tim, juga merasa lebih termotivasi karena mereka mendapatkan umpan balik yang membantu mereka memperbaiki kinerja mereka secara terus-menerus.